kepada Ustadz Dr. Nasiruddin Hasim MAG, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kalau yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah calon-calon penghuni surga. Karena apa? Karena banyak hikmah yang kita dapatkan, banyak pahala yang kita sampai kepada kita karena kita melakukan ibadah puasa. Yang pertama, tanda-tanda kita masuk surga, calon penghuni surga. Yang pertama adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun, puasa itu perisai, tameng. Tameng dari apa? Muhammad Imarah mengatakan tameng minan nari, dari neraka. Wa minal ma'asi, dari maksiat dan dosa. Bapak Ibu kalau berpuasa tameng dari neraka. Sebaliknya berarti apa? Kalau udah tameng dari neraka, calon penghuni surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu berpuasa ini digaransi oleh Rasulullah punya pintu khusus masuk surga. Bapak Ibu berpuasa calon penghuni surga karena sudah disiapkan pintu khusus. Babun yuqalu ar-rayyan, sabda Nabi. Ada pintu khusus yang disebut dinamakan pintu ar-rayyan. Jadi Bapak Ibu udah puasa ini sudah mempunyai tiket masuk surga lewat pintu khusus VVIP, namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, sabda Nabi. Yang tidak lewat pintu itu, tidak bisa masuk pintu ar-rayyan itu kecuali Bapak Ibu semua karena berpuasa. Illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu kalau yakin pun calon penghuni surga semua, amin. Sudah disiapkan oleh Allah pintu khusus VVIP, namanya ar-rayyan. Yang kedua jelas nih. Yang ketiga Bapak Ibu bukan hanya dikasih pintu khusus masuk surga oleh Allah, tapi Bapak Ibu punya tiket VVIP lagi. Tiket pertemuan besar. Karena Bapak Ibu berpuasa. Apa itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lis-shaimi farhani, sabda Nabi. Orang berpuasa besok akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama di dunia, farhatun hina yuftiru. Kegembiraan pertama di dunia kapan itu? Ketika Bapak Ibu berbuka, seneng, lapar, haus, itu udah dijamin seneng. Yang kita nanti-nantikan satu, apa itu? Saat azan maghrib, mesti itu. Itu yang kita senengi. Kemudian yang kedua, kegembiraan yang kedua, wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa kerasa kegembiraannya. Bagaimana Bapak Ibu masuk surga lewat pintu khusus, masuk surga bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kebayang buatan Bapak Ibu? Senangnya minta ampun. Melihat langsung, bertemu langsung.
Wong kita di Masjid Nabawi saja Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi itu kita berada di pelantarannya Madinah udah gemetar itu. Melihat raudhah, masuk ke raudhah, nangis-nangis kita Bapak Ibu. Senangnya minta ampun. Padahal dekat saja itu. Kita melihat kubah hijau Masjid Nabawi, wah nangis itu bercucuran kita. Sangat-sangat bercucuran kita. Karena apa? Dekat dengan pusara peristirahatan Nabi. Dekat. Gak lihat secara langsung. Besok kalau di surga kita insya Allah melihat secara langsung Nabi. Senangnya lebih-lebih itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu punya tiket VVIP puasa. Apa itu tiketnya? Bukan hanya masuk surga tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jalan penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah itu luar biasa itu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, bahwa orang yang berpuasa ini oleh Allah dihargai. Semuanya orang berpuasa dihargai, tidurnya dihargai. Saumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Diamnya ibu itu ibadah, kayak tasbih. Ini kan sangat luar biasa dihargai oleh Allah. Nafasnya, bau itu, nafasnya Bapak Ibu kalau puasa mesti bau nggih? Itu dihargai oleh Allah itu. Baunya itu dihargai. Dihargai apa? Dihargai oleh Allah lebih harum dari minyak kasturi. Sabda Nabi la khalafu famis shaimi atyabu min rihil misk. Nafasnya, aromanya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum min rihil miski, dari minyak misik. Baunya misik kalah jauh. Dihargai oleh Allah karena Bapak Ibu berpuasa. Baunya itu dihargai. Apalagi ibu bertasbih, apalagi baca Al-Quran pada bulan Ramadan, luar biasa. Oleh karena itu kalau yakin nafasnya saja dihargai, apalagi tubuhnya. Aromanya saja, aroma kan nafas itu Bapak Ibu, itu dihargai apalagi tubuhnya. Jelas akan disiapkan Allah kita semua yang berpuasa ini dengan surganya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang pahalanya saking besarnya tidak terlukiskan dan tidak tergambarkan. Kullu hasanatin bi asri amsalihha, sabda Nabi. Setiap kebaikan itu ya lipatannya 10. Hatta sab'ami'ah, sampai 700. Bapak Ibu melakukan kebaikan 10 sampai 700. Semua kebaikan itu udah dihitung lipatannya. Illas saum, kecuali puasa. Yang lain itu berlipat-lipat 10 sampai terus. Kecuali puasa nggak berlipat-lipat. Lipatannya ya nggak terbatas. Nggak kehitung. Kalau yang lain kehitung 10, 20, 70, 100, 700. Sampai segitu sih kita. Puasa nggak kehitung, nggak terbatas. Illas saum sebenarnya. Puasa nggak terbatas. Yang lain itu 10 sampai 700. Puasa nggak terbatas. Kenapa nggak terbatas? Karena as-saumuli, firman Allah. Puasa itu untukku. Ibadah-ibadah yang lain belum tentu untuk Allah. Sholat kelihatan manusia gerakannya. Haji apalagi, ada ihram, ada tawaf, muter, ada sa'i baina sofa wal marwah, ada tahallul. Kelihatan sekali. Zakat, infak kelihatan memberinya. Kalau puasa gak kelihatan Bapak Ibu. Maka firman Allah as-saumuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan saya akan membalasnya. Gak dihitung. Gak dilipat berapa besarnya. Itu ulama katakan saking besarnya pahala puasa sehingga tidak terlukiskan, tidak tergambarkan, tidak terbilangkan antara 10 sampai 700. Nah ini Bapak Ibu, ini termasuk hikmah Bapak Ibu berpuasa. Insya Allah Bapak Ibu calon penghuni surga. Sudah disiapkan pintu VVIP-nya, namanya Ar-Rayyan. Dan Bapak Ibu sudah mendapatkan tiket apa? Bertemu dengan Allah, melihat Allah secara langsung di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.